Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Rizky. Di video kali ini saya ingin membagikan tips cara mengurangi suara dari luar ya saat kita merekam menggunakan mic condenser ya. Ya, contohnya seperti mic BM800 ini teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu ya, mic BM800 ini atau mic condenser itu umumnya memiliki kapsul yang lebih peka gitu ya. Jadi suara-suara dari luar ruangan seperti suara ambien, terus suara burung, suara anak kecil ketawa atau suara orang-orang berbicara itu kerekam di mikrofon ini. Apalagi kalau di ruangannya itu tidak diberi eh, treatment yang baik ya atau tidak kedap suara gitu. Misalnya rekaman di studio gitu nggak masalah. Tapi kalau kalian rekamannya di ruangan biasa, apalagi yang nggak punya plafon seperti rumah saya ini, itu pasti nanti suara-suara lingkungan sekitar itu akan kedengeran gitu ya. Mulai dari suara burung, apalagi kalau ada suara motor lewat itu pasti sangat mengganggu dan bisa masuk ke rekaman. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan tips cara supaya suara-suara ambient atau suara-suara dari luar itu nggak masuk ke dalam mikrofon ini ya. Oke, langsung aja ya. Untuk tutorial ini bahan-bahan yang dibutuhkan simpel ya teman-teman. Cuman obeng plus biasa, obeng kecil kayak gini. Kemudian kalian butuh gabus ya teman-teman. Gabus atau busa ya, basing gabus apa yang penting gabus ya, busa gitu ya. Kemudian eh, langsung aja ya caranya. Teman-teman bisa buka mic BM800-nya ya. Caranya yaitu kalian buka, putar di bagian bawah ini. Kalian putar ke arah berlawanan dengan jarum jam. Oke, setelah itu teman-teman bisa buka bagian bodinya ini. Caranya tinggal ditarik aja teman-teman. Ini hati-hati saat membuka supaya nggak menarik kabel gitu ya. Nah, kemudian menggunakan obeng plus tadi, teman-teman bisa buka di bagian atas. Di sini ada dua baut plus. Teman-teman di bagian sebelah sini dan sebelah sini satu. Oke. Oke, langsung aja kita buka ya. Nah, ini baut pertama udah selesai. Kita buka satu lagi bautnya, teman-teman. Oh iya, saat ini saya merekam menggunakan mic dinamik ya, yaitu XM8500 ya, karena BM800-nya lagi di lepas gitu ya. Jadi mungkin kualitas suaranya nanti nggak kelihatan gitu. Tapi nanti saya akan kasih contoh sampel suara setelah menggunakan tips ini dan juga saat sebelum menggunakan. Nah ini kalian teman-teman lihat, ini adalah bagian mikrofon yang menangkap suara ya teman-teman. Ini kalau kita berbicara, dia ini nanti ini yang menangkap suara. Makanya itu kalau kita bicara dari mic BM800, kita menghadap ke yang ada tulisan BM800-nya ini karena dia arah kapsulnya ini cuma satu arah teman-teman. Jadi di bagian belakang sini nggak ada, samping juga nggak ada. Makanya itu kalau kita ngomongnya dari samping atau dari atas gini dia suaranya kecil, oke? Nah tipsnya itu ada di sini teman-teman. Di bagian kepalanya ini, di bagian kepala ini, teman-teman bisa tambahkan gabus ya, karena kan kita tahu nih, ini cuman plastik tipis ya teman-teman. Plastik tipis, nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada pop fillernya. Ya, kalau misal teman-teman tambah pop filler ini ya bisa juga sih sebenarnya. Cuman kan mungkin kurang ya, kurang padat gitu nangkap suaranya. Masih kurang, masih ada yang masuk gitu. Jadi kalau bisa busanya busa yang tebel. Supaya apa? Supaya suara yang masuk itu bisa kesaring teman-teman. Nah, ya caranya teman-teman bisa langsung busanya gitu dimasukkan ke dalam kepala mikrofon ya. Kita masukkan. Masukkan ke kepalanya ini. Oke, selanjutnya kita pasang kembali teman-teman. Jangan lupa kapsulnya kita arahkan. Nah, kalau udah teman-teman pasang lagi. Jangan lupa dibawa dulu.
bautnya yang kenceng ya, karena kalau misalnya nggak kenceng nanti dia suaranya itu kepalanya ini goyang dan bisa kedengeran saat kalian ngerekam gitu. Jadi usahain bautnya kenceng sampai dia kepalanya itu nggak bisa goyang-goyang lagi. Nah, selanjutnya kita pasang lagi bodinya. Ingat teman-teman, bagian kapsul yang di bagian luar tadi itu dipaskan dengan tulisan BM800-nya. Supaya nggak ketukar nanti kalau misalnya kalian masang kapsulnya arahnya itu ketukar, suaranya nanti nggak kedengeran, jadi kecil gitu ya. Oke, selanjutnya kita pasang lagi. Nah, oke, kalau udah selesai, sekarang kita coba hasil setelah menggunakan tambahan busa di dalamnya dan juga sebelumnya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, saat ini saya sudah buka di bagian PC ya. Kita pakai Audacity untuk merekam suaranya. Saat ini saya masih menggunakan mic itu ya, tapi saya matikan dulu dan saya menggunakan kabel XLR ya yang dimasukkan ke dalam soundcard Behringer UM2. Nah, ini adalah hasil suara setelah kita beri busa ya. Jadi suaranya seperti apa, kita cek langsung. Jangan lupa kita rubah di pengaturannya dulu ya, di inputnya kita rubah ke USB soundcard kita ya. Kalau kalian menggunakan soundcard, kalian pilih soundcard. Kalau misalnya saya menggunakan Uperia UM2, berarti di bagian interface inputnya saya rubah di Uperia UM2. Oke, langsung aja ya. Selanjutnya langsung saya rekam suaranya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini adalah hasil suara setelah diberi tambahan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini adalah hasil suara setelah diberi tambahan ya. Oh iya, padahal ini masih belum menggunakan windshield dan juga apa ini namanya ya, busa ini ya teman, busa depannya. Padahal dia masih menggunakan busa yang bawaan yang di dalam tadi, tapi udah lumayan jernih suaranya. Nanti pasti suaranya jadi lebih meredam suara kebisingan dari luar gitu. Biasanya kalau di rumah-rumah biasa itu kan kendalanya itu di ruangannya yang nggak di treatment dengan baik gitu ya, jadi suara-suara dari luar itu masuk semua, padahal di luar itu lagi pada rame teman-teman, ada yang lagi main volley, ada juga anak tetangga lagi main gitu ya. Nah itu aja sih mungkin teman-teman. Kalau yang penasaran suara sebelum menggunakan busa di dalamnya tadi, teman-teman bisa lihat di video-video selanjutnya, yaitu pasti kedengeran berisiknya gitu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga share dan juga subscribe yang paling penting ya teman-teman, supaya saya semangat yang membuat konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.